Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian tasawuf irfani. Ini adalah pertemuan ke-8 pembacaan dan penjelasan kitab Syarah Risalah At-Tauhid karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang mensyarahi kitabnya Syekh Arslan, Risalah Tauhid karya Syekh Arslan. Baik. Kemarin kita sampai wadzaka bihukul ubudiyah. Bihukul ibadah wal ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Wa syattana ay ba'uda ma zaidatun bainal mujahadati wal minnah. Fasyattana baina man uqima lil mujahadati bighairi kashfin wa syuhudin fi mahallil farqi wa baina man kushifa lahu an sirril ilahiyah. Dan jauh sekali antara mujahadah, berusaha keras, wal minnah, dan anugerah. Kemarin dikatakan al-qaim bisyariah, orang yang menjalankan syariat saja, yaitu menjalankan ibadah, beribadah kepada Allah, menghamba pada Allah dengan sholat, zakat, puasa, dan seluruhnya. Menjalankan syariat saja, tapi tanpa menyaksikan Allah, tanpa musyahadah, tanpa muraqabah. Orang ini makomnya adalah qaim bisyariah. Itu Allah akan memberinya musyahadah. Jadi orang yang menegakkan syariat, Allah akan memberinya mujahadah, usaha keras. Artinya memberikan taufik dia agar bisa berusaha keras di dalam beribadah. Bedanya dengan orang qaim bi al-haqiqah. Orang yang mana? Orang yang menjalankan ibadah, jadi tetap ibadah, tapi dengan disertai dengan kasyaf, dengan disertai dengan musyahadah, dengan disertai dengan kehadiran, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, tajalli sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah itu seolah-olah terus mengawasi dia, dan ka'annaka tarahu, dan Allah dan dia seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah akan memberinya al-minnah, anugerah. Nah, masih rangkaian sebelumnya itu berbeda sekali antara qaim bisyariah, yang mana Allah memberikan mujahadah kepada dia, memberikan taufik untuk bisa beribadah terus-menerus, dengan al-qaim bil haqiqah, dengan orang yang menegakkan hakikat. Hakikat itu adalah beribadah sekaligus memahami, menyadari sambil menyaksikan Allah di dalam ibadahnya. Itu Allah akan memberikan anugerah, al-minnah kepadanya. Beliau mengatakan beda sekali levelnya orang yang hanya diberi Allah taufik untuk mujahadah tanpa mukasyafah, dengan orang yang diberikan hakikat, yaitu berupa bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Makomnya berbeda. Beliau mengatakan fasyattana man uqima lil mujahadati bighairi kasfin wa syuhudin fi mahallil farqi. Jauh sekali makomnya antara orang yang ditegakkan oleh Allah untuk mendapatkan makom mujahadah, untuk mendapatkan kesempatan beribadah, bighairi kasfin wa syuhudin, tanpa adanya kasyaf, tanpa bisa menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, fi mahallil farqi, karena dia di posisi makom farq. Wa baina man kushifa lahu an sirril ilahiyah. Jauh sekali dibandingkan orang yang disingkap padanya terkait rahasia ketuhanan. Rahasia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wujud yang hakiki. Wujud selain Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah wujud yang hakiki, karena semuanya diberikan Allah
dipinjamkan Allah, yang lainnya hanya tajalli sifat dan tajalli af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalankan ibadah dalam posisi dia sambil syuhud kepada Allah, itu makomnya di atas jauh dibandingkan orang yang sholat saja tanpa syuhud. Bentuknya di luar sama, orang melihat ini sholat, itu sholat. Tapi levelnya indallah, rasanya beda, kebeningan hatinya berbeda, bagaimana penghayatan di dalam ibadah juga jauh berbeda. Fasyahida ma'nal jam'i bil jam'i. Maka orang tersebut yang kedua ini, yaitu yang Allah memberikan anugerah, maka dia bisa menyaksikan makna penyatuan dengan penyatuan. Artinya tidak membedakan antara wujud apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang lainnya tidak wujud secara hakiki. Yang wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya tidak wujud secara hakiki. Dia hanya wujud pinjaman. Fakullun min maqamayil farqi wal jam'i matlub. Namun keduanya, makom farq membedakan dan makom jamak menyatukan, ini sama-sama diminta di dalam agama. Artinya ini adalah level yang minimal. Di dalam makom farq itu minimal, al-jam' itu peningkatan dari level farq. Karena ada makom di bawah itu, makomnya kesyirikan. Artinya benar-benar terjatuh pada syirik yang jali. Menyembah makhluk atas dasar makhluk itu Tuhan, itu syirik. Paham nggak? Makanya harus makom membedakan mana Allah, mana Tuhan. Namun kalau dia meningkat dengan zuhud, maka dia tahu hakikatnya bahwasanya seluruh alam semesta, seluruh makhluk itu tidak wujud, tidak eksis. Kenapa? Karena wujud hanya berhak disandang kepada eksistensi wujud yang tidak tergantung dengan hal yang lain. Kalau masih tergantung dengan yang lain, dia tidak wujud, dia fana. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jelaskan, setiap yang di alam semesta itu lenyap. Bukan lenyapnya nanti setelah kiamat, hancurnya setelah kiamat, tidak. Menurut para ulama sufi, ya sekarang ini lenyap. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali juga mengatakan demikian. Lenyapnya bukan nanti di hari kiamat, fil mustaqbal, masa depan. Sekarang wujud, nanti akan lemah. Enggak. Sejak azali, makomnya makhluk itu fana. Kenapa? Karena wujudnya hanya wujud yang metaforis saja. Karena wujud yang hakiki adalah wujud yang tidak dipengaruhi oleh wujud apapun. Dia bisa berdiri sendiri. Bahkan kalau wujudnya ini memberikan wujud-wujud pinjaman kepada hal yang lain, itu namanya makom al-qayyumiyah. Makanya makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti martabahnya, levelnya Allah, level Tuhan itu qayyum. Kalau makhluk itu bukan qayyum, dia wujud pinjaman saja. Di dalam Al-Quran, afaman huwa qaimum bima kasabat, ya kan? Allah itu qaim bikulli makhluk. Walaysa huwa makhlukon bal huwa khaliq. Allah itu menegakkan wujudnya makhluk seluruhnya tanpa mengatakan Allah itu bertempat pada makhluk atau menyatu dengan makhluk. Hulul dan ittihad itu mustahil. Ya. Oke. Lakin fil iktisari alal awwali ta'til, tapi hanya membatasi pada makom farq itu sama saja ta'til, mengosongkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat Allah itu qayyum. Di antara sifat asma'nya Allah itu qayyum. Kalau kamu hanya membatasi diri, tidak merasakan kehadiran Allah yang hakiki, maka kamu hanya membedakan ini makhluk, ini Allah, maka kamu sama saja kamu ta'til. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jelas. Coba penggambaran di dalam Al-Quran itu
Makanya itu juga alasan mengapa kaum sufi itu tidak mentakwil. Tapi tidak dengan makna zahir seperti orang salafi wahabi yang mujassim, bukan. Juga tidak dengan kebanyakan orang mutakalimin yang mentakwil. Orang sufi kebanyakan tafwid, atau bisa dikatakan seluruhnya itu tafwid, seperti makomnya ulama mutakalimin yang awal-awal. Kenapa? Karena tafwid, karena sejatinya itu adalah medan bermainnya tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di takwil itu nanti akan menghilangkan rasa tajalinya, kehadiran tajalinya hilang. Ya, di dalam Al-Quran jelas, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kapanpun, dimanapun kamu menghadapkan diri, maka di sana ada Allah. Loh, kita menghadap kemanapun, ke arah manapun, di rumah, di perjalanan, di sekolah, dalam kegiatan apapun ada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah berada bersama kalian, karena sifatnya Allah itu ma'iyah, kebersamaan dengan makhluk. Tapi makhluknya itu apakah bersama dengan Allah atau tidak? Maka fakun kun ma'allah, maka kamu bersama dengan Allah. Jadilah engkau bersama dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan rasa wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya segala hal itu tidak wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya membedakan, maka kita mentakdir seolah-olah kita mengosongkan sifat Allah yang mana qayyumus samawati wal ard, menegakkan seluruh alam semesta. Kalau tidak ditegakkan oleh Allah, seluruhnya fana. Tidak perlu menunggu 1 menit. Saat itu juga ketika madatnya Allah tidak sampai ke makhluk, maka hancur, maka hilang. Karena fana. Penggambarannya itu, sebagian ulama guru-guru kami itu menggambarkan makhluk itu seperti layar televisi. Sedangkan yang pegang remote yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran saja. Di dalam televisi ada film-film, ada bayangan dan sebagainya. Nah, gambar-gambar itu kan hasil dari apa? Hasil dari pancaran sinar-sinar doang kan. Satu saat, second per berapa gitu. 1 detik, nggak nyampe 1 detik, dihilangkan alirannya, di stop aliran listriknya, sehingga pancaran cahaya nggak ada. Seketika itu juga langsung hilang. Itulah gambaran yang termasuk yang paling dekat terkait relasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Makhluk itu sifat dzatiyahnya, sifat esensialnya itu butuh Tuhan. Sekali saja, sedetik saja, semomen saja dihilangkan madatnya Allah, dihilangkan qayyumiyahnya Allah pada hal ini, maka hilang, hancur. Selalu butuh. Ya kan? Karena itu dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa, setiap detik, atau bahkan setiap momen, itu Allah selalu memberikan bantuan kepada makhluk agar wujud, dipinjamkan. Karena enggak, sifatnya sifat hancur. Sejak dari awal sifatnya hancur. Ya. Wa ala tsani ghururun wa ibtal. Dan mencukupkan diri dengan makom jamak saja, tidak meningkat ke seterusnya, itu nanti bisa tertipu dan membatalkan hikmah dari penciptaan alam semesta. Karena nanti hanya di makom fana saja, tidak kembali. Karena itu saya katakan ada farq, kemudian jamak, kemudian nanti kalau dikembalikan kesadarannya itu menjadi jam'ul jam'i atau fana'ul fana. Atau kembali farq lagi, tapi farq yang kedua. Itu nanti akan bisa menghadirkan Allah dalam setiap momennya. Kalau yang pertama tidak menghadirkan Allah sama sekali, tidak kasaf sama sekali. Yang kedua yaitu fana, kasaf sama sekali, tapi tidak menghadirkan makhluk. Tapi yang ketiga itu menghadirkan makhluk sekaligus menghadirkan Allah. Dengan memberikan setiap makhluk dan Allah itu levelnya yang berbeda. Dalam satu momen. Itu lebih berat. Melihat Allah sekaligus melihat makhluk. Maka di dalam Al-Quran salah satu hakikatnya, itu yang menarik, itu adalah kaitannya dengan makom yang setelah jamak ini. Di dalam Al-Quran jelas isyaratnya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Tidaklah engkau melempar. Itu berarti menggambarkan makom fana. Berarti yang melempar sebenarnya bukan engkau, karena seluruhnya engkau itu diciptakan. Idh romaita, ketika kamu melempar. Loh,
Seolah-olah paradoks, seolah-olah kontradiksi redaksi Al-Quran. Engkau tidaklah melempar saat engkau melempar. Saat engkau melempar itu berarti dia makom apa? Dia makom far. Saat engkau melempar. Jadi yang pertama fana, wa ma romaita, hakikatnya yang melempar itu bukan engkau, karena engkau diciptakan, wujud engkau nggak ada. Idh romaita, ketika engkau melempar berarti makom far. Walakinnallaha roma. Tetapi hakikatnya menuju ke atas, yaitu sejatinya Allah yang melempar pada saat kamu, makhluk yang lain melihat kamu yang melempar, tapi seluruhnya itu perbuatan Allah, karena yang wujud eksis hanya Allah dan sifatnya, seluruhnya perbuatan Allah. Makhluk itu perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian sekaligus amal perbuatan kalian. Lah kalau kalian itu seluruhnya diciptakan oleh Allah sekaligus perbuatan kalian yang melempar tadi, maka sejatinya kalian nggak wujud. Kenapa? Karena kalian tidak memiliki wujud yang hakiki, kamu hanya wujud yang ditegakkan oleh sifat qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Idh ramaita, ketika engkau melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar. Coba. Satu ayat itu menggambarkan tiga makom ini. Makom farq, makom fana, kemudian fanaul fana. Jam'ul jam'i. Bakok yang kedua. Nah, itu lebih berat. Kama marrat al-isyara ilaihima, sebagaimana yang telah lalu isyarat menunjukkan kedua makom ini. Wa idkhalu syattana ala ma baina sa'ihun arabi, memasukkan kata syattan jauh sekali antara baina, syattan, baina itu boleh secara bahasa Arab. Fa fil qamus jaa syattana, di dalam kamus bahasa Arab, ini kamusnya Fairuz Abadi, karyanya Al-Fairuz Abadi, ja'a satana, ada redaksi ja'a satana, ai ba'udama bainahuma, artinya datang. Fafil komusi ja'a satana, di dalam komus ada redaksi satana, artinya ba'udama bainahuma, artinya jauh antar keduanya. Oke, itu penjelasan bahasa saja. Oke, lah bedanya apa? Orang yang menegakkan ibadah dengan mujahadah saja tanpa kasaf, melihat, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang qaim ma'al minnah, itu apa bedanya? Bedanya adalah al-qaim ma'al mujahadah likauniha nadhiran bisyari'a ila amalihi mawjudun billah. Orang yang menegakkan ibadah artinya dia berdiri bersama mujahadah, usaha keras dalam ibadah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, sambil merasa bahwasanya dialah yang sholat, dialah yang puasa, dialah yang bayar zakat, tanpa menghadirkan bahwasanya seluruhnya digerakkan Allah, seluruhnya ciptaan Allah, likaunihi nadhiran bisyariati ila amali, karena dia melihat dengan kacamata syariat. Melihat apa? Melihat amal perbuatannya. Orang yang qaim ma'al mujahadah itu maujudun billah. Dia wujud, merasa ada billah, dengan Allah. Artinya dia itu wujud, perasaannya itu masih merasa dia ada. Ini makomnya masih makom rendah, masih makom awal, karena dia makomnya ahli ibadah tanpa mengkasaf, tanpa memiliki kasaf di dalam ibadahnya. Wal qaim ma'al minnah, sedangkan orang yang menegakkan anugerah, yaitu dengan cara ibadah sambil menyaksikan Allah, sambil menempati posisi musyahadah, likaunihi qaiman bihuquqir rububiyyah ghairu nadhirin ila amalihi, karena dia menegakkan hak-hak ketuhanan tanpa melihat amal perbuatannya, tidak merasa bahwasanya amal perbuatan muncul dari kuasa dia sama sekali. Orang yang demikian itu mafqud, dia itu lenyap. Amma siwahu ta'ala, lenyap dari selain Allah, bahkan dari dirinya sendiri. Ini karakternya syariat itu harus ada, pembedaan itu ada, makanya ada hukum-hukuman kaitan dengan had, qisas dan sebagainya. Itu adalah hukum-hukum yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah gariskan di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang mana untuk meningkatkan level di mana makomnya ini awalnya makom memisahkan, kemudian nanti meningkat menjadi makom fana. Harus wujud dulu, seolah-olah merasa. Mafqud, maka dia lenyap. Amma siwahu ta'ala li fanaihi wastighraqihi bi ta'ala,
karena dia fana, lenyap, dan dia tenggelam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gambaran yang kecil yang menarik sekali. Saya gambarkan, kok bisa sih orang itu ada tapi merasa nggak ada. Bahwasanya dia itu merasa kehadirannya itu seolah-olah nggak ada dan ada pada dirinya, tapi tanpa merasa bahwasanya dia nggak ada, tanpa merasa bahwasanya dirinya itu ada. Itu ada gambarannya seperti anak kecil. Oh enggak. Makanya para ulama sufi itu melihat anak kecil itu tajalli Allahnya muncul, tajalli rahmatnya Allah, mereka itu bisa melihat tajalli rahmatnya Allah pada anak kecil. Anak kecil itu makomnya, andai kata dia itu punya akal, tapi makomnya itu seperti orang fana, paham enggak? Seperti orang fana. Anak kecil itu seperti orang fana. Anak kecil sampai umur tertentu, mungkin sampai umur 2 tahun, itu merasa bahwasanya kalau dia awalnya berasa di kandungan dan dia menyatu dengan ibunya, itu merasa bahwasanya ibunya itu nggak wujud. Karena dia merasa bahwasanya ibunya itu berada pada dirinya. Makanya dia lebih sering memanggil ayah dibandingkan ibu. Kenapa? Karena dia nggak merasa bahwasanya ibu itu berbeda dari dirinya. Selama ini ibu yang selalu memberikan dia bantuan, dia lapar ada bantuan. Ketika dia di dalam perut, dia lapar dikit terus ngunyah, terus nyedot, dia masuk makanannya ke perut. Langsung itu aja. Ya. Jadi tidak membedakan antara dirinya dengan ibu. Baru setelah umur berikutnya ketika penglihatannya udah mulai bagus, dia mulai membedakan, misah. Oh, ternyata wujud saya dengan wujud ibu itu berbeda. Mulai ketergantungan dengan ibu. Sebelumnya itu seolah-olah nggak berbeda. Ya karena dia benar-benar tawakal. Anak kecil tawakal. Sama sekali nggak ada perasaan sama sekali untuk berusaha untuk saya supaya nggak lapar gimana ya. Itu nggak ada. Anak kecil itu benar-benar ya hidup seperti dia hidup. Gambarannya mirip dengan orang yang fana. Orang yang fana seperti itu. Benar-benar nggak memikirkan dirinya. Ya. Setiap saat itu yang dihadirkan adalah kehadiran tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti anak kecil. Hanya saja anak kecil itu tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Dia akalnya masih seperti akal hewan. Anak kecil akalnya masih akal hewan. Belum tamyiz, itu akalnya akal hewan. Tapi dia karakternya model kayak gitu seperti itu. Dia tidak memiliki dengki. Anak kecil itu tidak memiliki sombong, tidak memiliki perasaan untuk bersaing dengan makhluk yang lain, hanya untuk dirinya. Sama sekali nggak punya dendam, iri, dengki, hasut, marah kepada orang lain, nggak ada. Sama sekali bersih hatinya bersih, putih, benar-benar. Orang yang seperti ini, itu nanti takaffallahu birayatihi. Allah akan benar-benar mengasuhnya, membimbingnya. Sebagaimana anak kecil itu dibimbing, dibesarkan oleh ibunya tanpa dia punya usaha apapun. Dia hanya membersihkan diri dari seluruh kotoran hati, tidak ada dengki, tidak ada hasut, tidak ada marah, tidak ada apapun yang membuat dia berdosa. Dia nggak berdosa, akhirnya Allah. Maka Allah ingatkan kepada orang-orang yang sudah mukallaf ini, lihat, anak kecil tanpa pengen berusaha apapun, dia itu mendapatkan rezekinya. Dia itu bisa hidup. Ya. Maka hadirkan makom seperti anak kecil ini ketika kau menyerahkan seluruhnya, hidup, kuasa, wujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ditegaskan karena seluruhnya diciptakan oleh Allah. Allah sudah menjamin rezekimu, Allah sudah menjamin wujudmu, Allah sudah menjamin bahkan takdirmu seluruhnya, apalagi yang kamu inginkan. Perasaan-perasaan punya peran, punya jasa, punya kekuatan untuk mengubah sesuatu, itu perasaan-perasaan di makom farq. Yang mana itu nggak hakiki, hanya khayalan. Seolah-olah kita bisa mengubah sesuatu, seolah-olah kita punya peran sesuatu, padahal semuanya adalah campur tangan Allah, semuanya diciptakan Allah, semuanya disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang wujud hanya Allah, yang lainnya nggak wujud. Ya kan ya? Kullu syai'in halikun illa wajah. Di dalam Al-Quran jelas tegas. Kalau para ulama sufi nggak ditakwilin, cuma dihadirkan kesadaran bahwasanya ini makom tajalli, makom tajalli, yaitu tajalli ahadiyah. Seluruh hal lenyap, hancur, bukan nanti hancur ketika kiamat, tapi sejak azali itu hancur. Karena yang ada itu Allah.
kullu syai'in halikun illa wajah, hanya Allah. Segala sesuatu hancur. Ya, seluruhnya karena tidak memiliki wujud yang independen. Wujud yang independen hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-a'mal al-muta'alliqatu bi kamali dzatil 'abdi adh-dhahira kasyahadatain wa iqamatis salati wa ita'iz zakah wa shaumi wal haji wal jihad muta'alliqatun bi syar'i syarif. Amal perbuatan, yang mana amal perbuatan kaitannya dengan kesempurnaan hamba secara lahiriah. Baik itu harus baca 2 syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan zakat, melakukan puasa, haji dan jihad. Itu terkait muta'alliqatun bi syar'i syarif. Terkait dengan syariat, terkait dengan syariat yang mulia. Kenapa? Karena syariat itu ja'a li'annahu ja'a bitaklifi biha. Karena syariat datang membawa beban amal perbuatan seperti ini. Ini makomnya orang yang awal, yang mana dia hanya memperhatikan kaitannya dengan syariat saja. Kaitannya dengan ibadah yang zahir, kaitannya dengan muamalah. Ingat, muamalah dalam definisi tasawuf ya. Muamalah, ubudiyah, dan sebagainya. Itu saja. Karena itu Rasulullah SAW membawa ajaran seperti ini agar mereka bisa mengawal ini. Di bawah ini ibadah-ibadah yang gak lengkap mereka lakukan itu dibawa lagi. Itu bukan makom yang matlub. Dia itu makom yang perlu ditingkatkan sejak dari awal. Karena dia sholatnya nggak lengkap, puasanya nggak lengkap, zakatnya nggak lengkap, sudah punya uang nggak berangkat haji. Itu justru makom maksiat. Ini berbicara soal makom taat kepada Allah. Taat yang pertama adalah taat menjalankan syariat, kaitannya dengan amalia zahir, menjalankan dengan ikhlas semampunya, tapi tetap merasa bahwa dirinya itu merasa dirinya itu punya kuasa untuk melakukan ibadah itu. Belum menghadirkan tajalli Allah, belum menghadirkan tajalli zat Allah, bahwasanya yang zat wujud hanya Allah. Fisiknya yang lain tidak ada. Nah, itu makom yang matlub juga ditekankan di dalam agama agar melengkapi itu. Namun jangan berputus asa sehingga tidak berusaha untuk meningkatkan makom di level yang berikutnya, yaitu level yang disebut sebagai level tawakal, level fana. Wa tawakkul wa nahwuhu mimma yata'allaqu bi kamali dzatil batinah kazuhdi wal wari' was sabri wal khaufi war raja. Tawakal dan semacamnya yang terkait dengan kesempurnaan zat secara batin seperti zuhud, meninggalkan hal-hal duniawi, mengurangi porsi kelezatan duniawi, warok, meninggalkan hal-hal yang subhat, sabar, menahan dari semua hal yang menyerang dia, wal khauf, dan takut kepada Allah, roja, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu muta'alliqun bil iman. Amalia batin itu terkait dengan iman kita kepada Allah. Muta'alliqun bil iman, terkait dengan iman, percayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bi annallaha ta'ala fa'alul lima yurid, bahwasanya Allah taala lah yang mengerjakan semua yang Ia kehendaki. Aktor sejati seluruh hal yang terjadi di alam semesta itu Allah. Kenapa kita tawakal? Kita menyerahkan diri semuanya kepada Allah karena kita tahu yang ngatur itu Allah, bukan kita. Hamba itu harus merasa dirinya hamba, bukan merasa dirinya Tuhan. Kalau merasa bahwa dia perlu mengatur, jasa dia bisa punya pengaruh dan sebagainya, itu dia seolah-olah lagi cosplay menjadi Tuhan. Paham nggak? Padahal yang ngatur seluruhnya Allah. Makanya yang dilakukan oleh hamba itu tawakal. Tawakal itu bukan tidak berusaha, enggak, tapi menghilangkan perasaan bahwasanya dia berusaha. Bukan dia nggak kerja, bukan, tetap kerja, tapi menghilangkan perasaan dia itu kerja atas dirinya sendiri, enggak. Ini makom berat. Kita kerja tapi nggak merasa kerja. Kita ibadah tapi nggak merasa kita ibadah. Paham nggak? Kita zakat tapi merasa nggak kita yang melakukan zakat, tapi semuanya digerakkan Allah dan Allah hadir secara langsung dan Allah sendiri yang tajallinya terhadap kita, sifat-sifatnya itu muncul pada diri kita. Fatawakkulu huwal i'timad 'ala Allah taala. Tawakkul adalah bersandar seluruhnya pada Allah. Bukan nggak bekerja loh. Definisinya saja bukan begitu. Bersandar pada Allah bukan berarti nggak bekerja, bukan berarti nggak sholat. Tetap sholat itu zakat, tapi menghilangkan perasaan bahwasannya sholat zakat itu muncul dari dirinya. Bahkan secara level ilmu kalam,
yang sudah saya jelaskan itu hanya kasbun saja, kasbi saja. Lah kasbi itu sebenarnya juga diciptakan. Karena itu hanya perasaan. Allah menciptakan perbuatan, kemudian menciptakan perasaan dari orang yang melakukan itu seolah-olah dia itu melaksanakan. Padahal seluruhnya diciptakan oleh Allah. Kasbi itu ada dua makhluk yang diciptakan. Amal perbuatan itu sekaligus perasaan orang yang melakukan itu seolah-olah dia melakukan. Itu dua ciptaan yang berbeda. Ya, itu kasbi saja. Lah, tawakal itu bersandar seluruhnya pada Allah, menghadirkan Allah, menyatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi tetap beribadah. Kita tidak merasa beribadah, tapi kita beribadah. Itu berat. Menggabungkan ini berat banget. Makanya perlu latihan. Waqat'un nazari an asbabi ma'at tahyi'atiha. Ini yang penting. Tawakal adalah memutus pandangan dari sebab-sebab duniawi. Kaya, sebabnya apa? Dia bekerja keras. Oh, berarti saya ketika kaya berarti karena saya usaha keras saya sendiri. Saya kenyang nih karena saya habis makan. Berarti saya berusaha secara sebab dohir bahwa saya dengan cara makan saya bisa kenyang. Lah, memutus pandangan itu kita tidak merasa bahwasanya diri kita punya peran, bahkan kita tidak merasa bahwasanya diri kita punya wujud. Jadi tawakal itu memutus pandangan dari sebab-sebab yang ada di alam semesta. Ma'atahiyatnya bersama dengan menyiapkannya. Tetap disiapkan, tetap makan, tetap bekerja, tetap sholat, tetap zakat, tetap haji, tetap puasa, tapi tanpa merasa bahwasanya itu muncul dari dirinya. Oh, berat ini berat. Wa yuqalu huwa tarkus sa'yi fi ma la tasa'uhu qudratul bashar. Anda mengatakan definisi tawakal adalah meninggalkan usaha dalam persoalan yang tidak dimampui oleh kekuatan manusia. Apa yang tidak dimampui oleh kekuatan manusia? Semuanya. Karena semuanya diciptakan oleh Allah. Sejatinya kita itu nggak mampu apapun. Kita dikatakan kita punya kuasa, itu hanya metafor. Andai Allah tidak memberikan kita kekuasaan, kekuatan apapun itu, makan nggak bisa. Seluruhnya, bahkan nggak wujud. Bahkan tidak wujud. Jadi sebenarnya kita harus merasa bahwa kita tidak memiliki peran apapun, bahkan tidak wujud apapun. Karena Allah walam yakun syai'un ma'ah. Allah ada, yang lainnya nggak ada. Secara wujud, eksistensi yang hakiki. Martabatnya martabat ahadiyah. Wa yuqalu ghairu dzalika kama bayyantuhu ma fawaid bi syarhi risalatil Qushairi. Dan ada pendapat yang lain terkait definisi tawakal yang sebagaimana yang telah saya jelaskan bersama dengan faedah-faedah yang ada di sana di dalam syarah Risalah Al-Qushairiyah. Syekh Zakaria Al-Ansari memiliki kitab tasawuf syarah Risalah Qushairiyah, dan juga ada syarahnya beliau terhadap Risalah Tauhid yang kita baca ini. Jadi beliau minimal punya 2 kitab tasawuf. Wa tauhidu wa huwa hukmuka wa ilmuka bi wahdaniyatillahi ta'ala muta'alliqun bil kasfis sahih. Nah, ada amal, ada tawakal di dalam amal. Berarti gini. Jadi untuk meningkat kepada level tauhid, ini kan hanya level iman kan. Amal perbuatan zahir kemudian nanti diperbaiki dengan amal perbuatan yang batin, kaitannya dengan sifat-sifat yang terpuji dalam hati, tawakal, zuhud, warok, sabar, khauf, dan roja. Itu kaitannya dengan iman. Iman itu masih makom fard. Nah, kalau nanti sudah sempurna imannya, itu langsung masuk ke makom tauhid, yaitu makom fana. Jadi tidak ada gradasi atau pembedaan diferensiasi yang benar-benar tegas, tapi ketika sudah sempurna langsung masuk ke berikutnya. Li'annal khuruju minal akhir dukhulun fil diddihi. Seperti yang dijelaskan. Ketika karena sudah keluar dari makom pertama, itu otomatis masuk ke makom berikutnya. Tapi penyempurnaan itu tidak ada jeda. Ketika sudah disempurnakan ibadah zahir, demikian juga disempurnakan ibadah batin, maka otomatis masuk ke level tauhid tanpa jeda. Wa tauhidu huwa hukmuka wa ilmuka bi wahdaniyatillahi ta'ala. Tauhid itu adalah kamu menghukumi dan meyakini keesaan Allah. Yang ada hanya Allah, lainnya nggak ada.
Berarti bisa diambil kesimpulan cara untuk mencapai makom tauhid ini, makom fana ini dengan cara melengkapi amal ibadah yang zahir sekaligus mengisi amal perbuatan yang batin pada dirinya. Ketika sudah sempurna, ketika sudah tulus, maka Allah akan memberikan dia anugerah masuk ke makom tauhid. Jelas kan? Urutannya jelas ya. Jadi jangan mengatakan bahwasanya ketika fana nggak butuh ibadah, enggak, tetap ibadah. Kalau benar-benar fana dia sampai nggak sadar apapun, dia nggak ibadah, nanti ketika kembali dia dikodok salatnya. Ya, muta'alliqun bil kasfi sahih, tauhid itu muta'alliqun bil kasfi as-sahih. Makanya Rasul itu pernah di dalam hadis disebutkan Rasul itu pernah ketiduran, tidak bangun sholat subuh. Ya, orang melihat bahwasanya ulama-ulama zahir melihat bahwasanya ini syariatnya Allah agar diberikan contoh kepada umatnya, sehingga nanti kalau dia ketinggalan sholat, bagaimana cara mengkodoknya, dicontohkan oleh Rasul. Dan itu benar, di level ulama syariat demikian. Kalau di level tauhid, di levelnya fana, itu adalah contoh di mana Rasulullah SAW di makom fana, di antaranya makom fana. Sehingga ketika makom fana ya memang tidak wajib karena tidak sadar. Tapi nanti ketika sadar dia makomnya fana, kemudian nanti ketika sudah sadar kembali ke makomnya fana ulfana atau jamul jam'i, kembali farq yang kedua, bukannya farq yang pertama ya. Ya. Kembali kepada farq yang kedua, maka dia mengkodok. Maka Rasul mengkodok. Itu dalam posisi Rasul. Makanya kita nggak bisa mengatakan Rasul itu meninggalkan kewajiban, sehingga ketika meninggalkan kewajiban Rasul mengkodok sholat. Rasul tidak pernah meninggalkan kewajiban. Rasul nggak pernah. Rasul itu maksum dari kesalahan. Ingat, Rasul itu terjaga dari kesalahan. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul itu antara wajib dan sunnah. Nggak pernah makruh, nggak pernah mubah. Semuanya wajib dan sunnah. Itu di dalam kitab usul fikih, penjelasan usul fikih demikian. Jadi yang semua dilakukan oleh Rasul itu antara wajib dan sunnah saja. Nggak pernah mubah, nggak pernah makruh, apalagi haram, nggak pernah. Lah bahkan Rasul ketika ketinggalan sholat itu kita nggak mengatakan bahwa Rasul itu meninggalkan kewajiban sehingga wajib qadha, tidak. Rasul sejak dari awal ketika makom fana nggak wajib sholat. Sholat itu di antara syaratnya hadir. Di antara syaratnya mana tuh taklifnya, akalnya hadir. Ketika akalnya sedang istighraq billah, dia nggak wajib. Tapi ketika dia sudah hadir maka mengqadha. Paham nggak? Lah itu digambarkan, dilevelkan ketika umatnya belum mencapai level itu, maka ketika tidak sholat ya mengqadha. Jadi yang dilakukan oleh Rasul itu fana sekaligus memberikan contoh. Itu kelebihan Rasul. Itu jawami al-kalim. Rasul itu diberikan kalimat-kalimat ringkas tapi banyak makna. Sekaligus juga diberikan aktivitas ringkas tapi banyak makna. Satu aktivitasnya Rasul bisa ditarik kepada kesimpulan ilmu fikih, bisa ditarik kepada kesimpulan ilmu hadis, bisa ditarik kepada kesimpulan ilmu tauhid, bisa ditarik kepada kesimpulan ilmu sufi. Semuanya bisa. Hadis qudsi misalnya, ana inda dzanni abdi bi. Saya menurut dugaan hamba saya terhadapku. Itu kan lisannya Rasul ngomong, khitabnya menggunakan redaksi ana, saya. Padahal maksudnya adalah Allah. Itu Rasul sedang fana. Nah, aktivitas Rasul ini ditarik kesimpulan di dalam ilmu hadis menjadi ini menjadi hadis qudsi. Di dalam ilmu tasawuf juga ada, ini adalah salah satu bentuk di mana Rasul itu fana. Sehingga lisannya Rasul itu lisan Allah. Implikasi dari hadis kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih, ya kan? Jika orang itu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya. Yang mana dia mendengar dengan pendengaran aku. Ya. Menjadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengan aku. Dengan aku, bukan penglihatanku. Yubsiru bi dengan saya, ya kan? Rasul mengatakan demikian, berarti tidak membedakan dia makom fana. Jadi kalau ada orang tanya makom fana apakah ada dalilnya? Dalilnya banyak, hadis qudsi. Rasul juga pernah. Oh enggak. Tapi setelah Rasul tidak makom fana, Rasul itu makom jamul jam'i fana ulfana. Ini level yang lebih tinggi. Hadir bersama makhluk, tapi sekaligus menghadirkan Allah di dalam makhluk. Tanpa mengatakan bahwa Allah itu bertempat pada makhluk,
tanpa mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk, karena tidak ada yang bersatu. Gimana bersatu? Wujudnya nggak ada selain Allah, yang wujud itu hanya Allah. Gimana Allah itu merasuk kepada makhluk, hulul yang disebut hulul? Lawang makhluk itu nggak ada, wujud hakiki itu hanya Allah. Kalau ada hanya satu tunggal, berarti apa yang dilakukan? Berarti apa yang hulul? Apa yang itihad? Nggak ada sama sekali. Oh enggak. Jadi tidak boleh meyakini Allah itu bertempat kepada makhluk. Makhluk itu sifatnya adam, tidak ada. Allah itu sifatnya ada. Nggak mungkin ada masuk kepada sesuatu yang nggak ada. Wa tauhid muta'alliqun bil kasfi sahih. Tauhid itu terkait dengan kasyaf yang benar. Bahwasanya para ulama telah mengkasyaf, dan itu juga terjadi pada zaman Rasul, bahwasanya menghadirkan seluruhnya hanya Allah, seluruhnya adalah ciptaan Allah, seluruhnya adalah wujud Allah, wujud yang lain adalah wujud yang tidak hakiki, hanya wujud metaforis. Itu karena kasyaf disingkap oleh Allah terkait zat Allah, terkait sifat Allah, yaitu berupa tajalli sifat dan tajalli zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yakshifullahu an basiratil abdi al-ghita. Artinya Allah menyingkap mata batin seorang hamba, rohnya, jantungnya menyingkap tutup. Ani hujubal kainat. Artinya hijab-hijab alam semesta. Jadi alam semesta yang telah hadir menutupi dirinya sehingga dia merasa ada, itu dihilangkan, disingkap, diangkat, sehingga apa? Yang langsung melihat adalah mata batin. Langsung yang ketika disingkap, hijab-hijab alam semesta ini disingkap, maka yang langsung melihat adalah mata batin. Karena mata batin itu bukan makhluk fisik, mata batin langsung melihat Allah, tajalli Allah, menghadirkan Allah, meyakini bahwa Allah yang ada, yang lainnya nggak ada. Bi'an yafna anha, dengan cara seorang hamba lenyap, fana dari alam semesta, termasuk dari dia. Wa yaraha mundarijatan fi anwaril azamatir rabbaniyah. Dan ketika itu seorang hamba itu melihat alam semesta seluruhnya itu terkandung dalam cahaya keagungan Tuhan. Artinya yang ada hanya Tuhan, yang lainnya hanya efek. Yang wujud hakiki hanya Allah, yang lainnya bukan wujud hakiki. Jelas ya? Kalau itu makom tauhid, karena itu makom fana. Wal kasfu salasatun kasyaf, tersingkapnya hijab yang menutupi rohnya hamba sehingga tidak bisa melihat hakikat sebenarnya, itu adalah kasyaf. Nah, kasyaf ini ada 3 macam, kaitannya dengan apa yang dihilangkan, apa yang dihilangkan hijabnya. Karena hijab itu ada banyak ratusan ribuan, tak terbatas jumlahnya. Dihilangkan hijab satu, masih ada hijab berikutnya. Semakin dihilangkan, semakin jelas, semakin terang penglihatannya secara hakikat terhadap hakikat Allah Subhanahu wa taala, hakikat rububiyah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah dengan sifat-sifatnya tajalli pada alam semesta ini sehingga wujud. Tanpa tajallinya Allah, tanpa sifat qayyumiyahnya Allah terhadap alam semesta nggak ada. Nah ini bisa dihadirkan, bisa diyakini, benar-benar bisa disaksikan kapan? Ketika sudah kasyaf, ketika sudah makomnya. Ya, sebelum itu ya dia belum bisa merasakan, hanya meyakini kaitannya dengan argumentasi secara zahir saja, tapi nggak menyaksikan. Seperti bedanya orang meyakini adanya kota Los Angeles di Amerika dengan orang yang pernah datang langsung ke sana. Sama-sama meyakini bahwa kota Los Angeles itu ada, tapi rasanya beda. Keyakinannya kalau yang yakin bahwa Los Angeles itu ada karena orang seluruhnya di dunia itu mengatakan Los Angeles itu ada, tidak mungkin mereka berdusta. Itu keyakinannya 100%. Tapi orang yang datang langsung keyakinannya 1000%, 2000%. Lebih dari itu. Oh enggak. Karena dia di level yang bukan kuantitas tapi kualitas. Di level kualitas, bukan di level kuantitas. Kalau kuantitas kaitannya dengan keyakinan, keraguan dan sebagainya, ini adalah makom-makom keyakinan yang paling mendasar. Kaitannya dengan pengalaman, kaitannya dengan rasa, kaitannya dengan penghadiran terhadap apa yang kaitannya dengan menyaksikan secara langsung. Nah, kasyaf itu ada 3 macam. Pertama, kasfun nafsi, kasyaf jiwa, wa kasfu qalbin, kasyaf hati,
atau kasfun kolbiyun, kasafati, wa kasfun sirri, kasaf sirri. Sirri itu bagian di dalam ruh yang lebih mendasar lagi. Jadi core of the core-nya ruh itu sir. Wa huwal muraduhuna. Yang dimaksud kasaf itu kasaf yang paling yang dimaksud kaitannya dengan muta'alih bil kasfi sahih itu kaitannya dengan kasaf sirri. Ini yang dimaksud di sini. Dia yang bagian yang paling mendasar. Wa yu'abbiru 'anil awwal bi ilmil yakin. Wa yu'abbaru 'anil awwal bi ilmil yakin. Kasfun nafsi itu yang disebut sebagai ilmu yakin. Ini makomnya ulama mutakallimin. Ulama ahli kalam kaitannya dengan ketuhanan itu ilmu mutakallimin, itu ilmu yakin. Dia kasaf juga kasaf, tapi kaitannya dengan argumentasi yang dohir dan menggunakan akal. Itu kasaf juga, tapi kasaf yang levelnya level awal. Wa anitsani bi'ainil yakin. Ketika sudah dibuka hijabnya sehingga hatinya itu bisa merasakan kehadiran, maka dia mulai ainul yakin. Dia makomnya makom fana. Wa anitsalis bihaqil yakin. Ketika yang ketiga itu sudah hakul yakin. Yang disingkap itu adalah bagian paling mendasar dari ruh, yaitu sir, namanya sir. Itu adalah makom fana ulfana atau jamul jam. Dia itu menghadirkan Allah sekaligus menghadirkan makhluk sebagai tajalli Allah, bukan sebagai makhluk itu sendiri, tapi sebagai tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalah satu ulum, tiga hal ini, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu keduanya adalah ilmu yang berbeda, tapi ilmu. Li'annaha aqsamul ilmi, karena ketiganya adalah jenis ilmu. Ya. Lah terus syak dan sebagai syak, misalnya adzon yang belum yakin, dugaan, itu dia belum level ke 100%. Dia hanya 75%, 80%. Ainul yakin, hakul yakin itu bukan hanya 100%, dia permainan di kualitas. Kalau ilmu yakin 100%, ainul yakin itu kalau digambarkan, itu nggak bisa digambarkan dengan angka ya. Ini level kualitas. Ini juga level kualitas. Taruh saja ini ada 1000%, ini adalah 10.000%. Seperti itulah. Meskipun nggak ada 1000% sama 10.000% itu nggak ada sejatinya. Ini karena level kualitas. Seperti orang bikin sambel lah. Orang bikin sambel terus berhasil bikin sambelnya pedas, ya pedas saja, ilmu yakin. Tapi kalau sufi nggak di situ. Dia bikin sambel yang bukan hanya pedas tapi enak. Enaknya beda. Ini sambel terasi. Oh ini sambel mata. Orang mengatakan, wah ini sambel, nggak ada bedanya. Beda bagi yang merasakan. Makanya para ulama sufi itu agak gregetan kadang-kadang kepada orang yang tidak meyakini apa yang dirasakan oleh seorang sufi. Makanya sufi gambarannya rugi sekali orang yang tidak pernah merasakan kehadiran ini. Seperti orang mengatakan kepada orang yang nggak mau mencoba sambal terasi misalnya, rugi sekali orang yang nggak pernah merasakan nikmatnya sambal terasi. Orang hanya merasakan sambal-sambal pada sama-sama pedas, tapi ini beda rasanya. Level kenikmatannya berbeda, level kedekatannya berbeda. Demikian juga ainul yakin, hakul yakin itu demikian. Sama-sama yakini Allah wujud, tapi level kedekatannya itu beda. Parameternya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Aqrabu ilaika min hablil warid. Wa huwa aqrabu ilaika min hablil. Allah itu lebih dekat kepadamu dibandingkan urat nadi. Apakah kita sudah merasa Allah lebih dekat dibanding urat nadi kita? Kalau kita merasa bahwa diri kita masih ada, ya belum. Padahal parameter di Al-Quran jelas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apakah engkau sudah menghadirkan tajalli Allah pada setiap momen kamu ada? Belum. Berarti belum makomnya ainul yakin, hakul yakin. Enggak? Padahal dinas di dalam Al-Quran. Itu parameternya. Bahkan di dalam hadis adalah anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apakah kamu pernah sekarang ini beribadah terus seolah-olah melihat Allah? Oh belum. Berarti belum makomnya. Supaya makomnya gimana? Suluk, riyadhah. Itu yang dikatakan oleh para ulama sufi. Para parameter jelas. Makanya argumentasi ulama sufi, argumentasi ilmu tasawuf itu dari Quran dan dari hadis seluruhnya. Li'anna al-ilma bi'atibari ma'lumihi in ta'allaq bidzati adh-dhahira fa ilmul yakin. Karena ilmu jika terkait dengan objek ilmu, dari sudut pandang objek ilmu jika terkait dengan zat yang secara zahir, maka itu adalah
ilmu yakin, atau bizatil batina, atau terkait dengan zat yang batin, kaitannya dengan sifat-sifat hati yang sifat-sifat hati yang bersih, bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati dari kotoran, itu adalah fa'ainul yakin, itu adalah ainul yakin. Au bil haqqi ta'ala fa haqqul yakin, atau terkait dengan Allah Ta'ala, itu adalah hakul yakin. Wa'alam anna lil qaumi ma'al kasfi muhadaratun wa mukasyafatun wa mu'ayaratun wa musyahadatun wa kulluha tata'allaku bitauhid kama bayyantuhu fi syarhi risalatil Qusyairiyah. Ketahuilah bahwasanya ulama sufi bersama dengan kasafnya itu memiliki muhadharah, kehadiran, mukasafah, ketersingkapan, mu'ayyana, penglihatan, musyahadah, penyaksian. Itu beda-beda maksudnya. Mereka bersama kasaf, ketersingkapan itu ada kehadiran, ada ketersingkapan, ada penglihatan, ada penyaksian. Wa kulluha tata'allaku bitauhid. Seluruhnya itu terkait dengan tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang aku jelaskan dalam syarah risalah Al-Qusyairiyah. An-nasu ta'ihun ha'iruna 'anil haqqi ta'ala bi talabihim lahu bil aqli at-tabi'i al-jismani. Manusia seluruhnya itu terombang-ambing, tidak tahu arah jalan yang tepat. Dia kebingungan, ha'irun 'anil haqqi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mencari Allah bil akli, dengan akal, atau bi'al jismani, dengan akal yang natural, yang merupakan fisik, kaitannya dengan otak. Karena bi'annahu bin firadihi mahjubun anit tajalliyatil ilahiyah, karena akal atau otak sendiri itu terhijab dari tajalli ketuhanan, wal ma'arif rabbaniyah, dan juga dari pengetahuan ketuhanan. Akal sendiri tidak bisa menggapai kasaf, tidak bisa, tidak mungkin. Likusurihi ala ma fi suwarid dhahira min husnin wa qubhin wa khata'in wa shawab. Karena akal ini, otak ini terbatas pada gambaran-gambaran zahir yang berupa kebaikan, keburukan, kesalahan, kebenaran, itu saja. Beda bi khilafi al-aqli ar-ruhani an-nurahi fa innahu malaki la taiha ma'ah. Beda halnya dengan akal yang ruh, yang terang benderang. Ini kaitannya dengan kasaf. Jadi kasaf itu menggunakan akal, tapi akalnya itu tidak seperti akal normal pada umumnya. Dia lebih latif, lebih lembut dibandingkan akal yang biasa. Ya fa innahu malaki, karena ini adalah berbangsa malaikat. La taiha ma'ah, tidak ada kebingungan di sana. Wa ta'ihuna 'anil akhirah al-mardiyah bi talabihim lah. Orang pertama, level pertama itu orangnya kebingungan karena dia mengandalkan akal. Level kedua, dia adalah orang yang kebingungan dari akhirat, yang dituju karena mereka meminta akhirat bil hawa, dengan hawa nafsu. Kenapa kamu ibadah? Agar saya masuk surga. Kenapa kamu masuk surga? Agar bisa memiliki banyak bidadari. Ini levelnya adalah level hawa nafsu. Karena menyaksikan, membayangkan ibadah kita adalah transaksi dengan Allah. Kita memiliki kerja, ujroh, Allah memberikan balasan. Itu gambaran-gambaran orang yang belum paham tauhid. Padahal kemampuanmu diciptakan Allah, rezekimu diciptakan Allah. Jadi tidak ada yang pantas disebut sebagai ganti rugi, balasan, gaji, nggak ada. Tidak ada yang pantas. Ai hawa nafsi wa hadzuha, artinya hawa nafsu dan bagian jiwa. Artinya meminta surga karena apa? Karena itu nikmat. Saya nggak mau yang nggak nikmat. Jadi ujungnya itu ke diri dia sendiri, bukan karena Allah. Kalau orang yang makomnya makom di level tauhid yang tinggi, kenapa kamu ibadah? Ya karena Allah. Sehingga andai kata dibuka hijab, saya pernah cerita kemarin, bahwasanya Allah menegaskan tidak diwajibkan ibadah salat lagi, tapi seluruhnya dijamin oleh Allah mendapat surga. Maka orang yang masih menyembah Allah dengan akalnya, menyembah Allah dengan hawa nafsunya karena ingin surga, takut dari neraka, itu tidak akan ibadah. Lalu tujuannya sudah tercapai, karena dia sudah dijamin masuk surga seluruhnya tanpa ibadah. Dia nggak akan sholat, dia nggak akan zakat, dia nggak akan puasa. Orang yang di level berikutnya, level tinggi, andai kata dibuka hijab sudah dijamin dia masuk surga,
maka dia tetap ibadah. Makanya ini rahasianya ketika Rasulullah SAW malam-malam bermujahadah, tetap sholat malam. Sayyidah Aisyah itu keheranan, ayat Al-Quran banyak turun, hadis banyak turun, yang menerangkan Rasul itu pasti selamat. Sayyidah Aisyah tanya, kenapa sih Rasul kok tetap beribadah sampai kakinya robek-robek? Bukankah engkau itu dijamin surga? Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Rasul, Nabi dapat wahyu. Kenapa tetap berusaha? Tidur-tiduran pun tetap dapat surga kok. Kenapa tetap berusaha? Karena Sayyidah Aisyah itu bertanya ini di level beliau. Yang mana beliau ketika itu masih levelnya adalah mencari surga, takut dari neraka dengan ibadahnya. Levelnya masih menengah. Karena itu jawaban Rasul itu meningkatkan levelnya Sayyidah Aisyah. Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku ingin menjadi hamba, penghambaan yang bersyukur. Dijamin surga tapi tetap beribadah. Itu makomnya Nabi. Makomnya kasaf yang hakiki. Makanya itu mendengar jawaban Nabi, Sayyidah Aisyah ditingkatkan levelnya sehingga tidak lagi menginginkan surga, tidak lagi takut neraka dalam ibadahnya. Karena murni ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba ya tetap menjadi hamba, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Penghambaan kepada Tuhan itu adalah penghambaan yang hakiki, tidak tergantung dengan balasan, tidak tergantung dengan surga dan neraka, nggak tergantung, nggak ada apapun. Dan Rasul itu sedang menjawabnya dengan lisan kasaf. Ya kan? Pertanyaan Sayyidah Aisyah itu karena sebelumnya ini ibadahnya masih mengharap surga, ditingkatkan levelnya, jadi sama-sama meningkat. Bahwa jawaban Rasul itu sedikit tapi banyak makna. Kenapa engkau ibadah? Sudah dijamin, sudah tercapai. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibaratnya gini loh, ada orang lari sprint jaraknya 100 meter, tujuan goalnya itu 100 meter. Tahu nggak? Ketika lomba start 100 meter, dia berlari sudah sampai, kan berhenti kan? Orang normal berhenti kan? Karena tujuannya situ, apalagi dia sudah nomor 1, dia mengharapkan dia dapat piala pemenang. Lah, tapi ada yang nggak begitu. Ada orang lari ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena itu. Ketika berhenti ya tetap lari. Kalau tetap lari karena tujuan saya bukan ingin mencapai misalnya pahala atau pemenang lomba, enggak. Ya meskipun di dalam nyata karena itu perbuatan yang dohir tidak terjadi ya, tapi di alam nyata yang lain kaitannya dengan ibadah itu terjadi. Makomnya para wali itu seperti itu. Makanya makomnya para wali tidak bisa digambarkan dengan otak yang normal, nggak bisa. Karena dia sudah melewati hal itu, sudah jauh dari situ karena menghadirkan perasaan Allah. Hadiran Allah, zat yang mana Allah itu tidak terikat dengan apapun. Karena itu orang-orang sufi berusaha untuk tidak terikat dengan pahala, tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan keinginan untuk masuk surga, juga tidak terikat dengan takut masuk neraka. Enggak terikat, karena semuanya ibadah hanya karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Jelas ya? Li'annaha innama tunalu bil mujahadah syar'iyyah, karena hawa nafsu kaitannya dengan surga dan sebagainya itu hanya dicapai dengan mujahadah, usaha keras yang syar'i. Itu tetap masih menurut ulama sufi yang levelnya tinggi itu masih bingung karena dia menyembah Allah dengan hawa nafsu. Famata talabtal haqqo bil aqlil mazkur, kapanpun engkau menuju Allah dengan akal yang itu, akal tersebut, faqad dalalta 'anil wusuli ilaihi, maka kamu telah sesat. Jadi sesat dalam bahasa sufi itu bukan sesat dalam bahasa ilmu kalam. Makanya orang itu perlu memahami redaksi sufi itu jangan diukur dengan ilmu kalam. Kalau sesat dalam ilmu kalam itu kaitannya dengan dosa, neraka. Tapi kalau sesat dalam ilmu tasawuf itu bukan kaitannya dengan itu. Dia sesat itu artinya kaitannya dia tidak nyampe kepada tujuan yang hakiki, tidak sampai kepada Allah. Maka dia sesat dari mencapai Allah. Menyembah dengan Allah, menyembah Allah dengan akal saja, menyembah Allah dengan hawa nafsu saja, sehingga dia merasa nikmat dengan ibadahnya itu sendiri, bukan karena Allah. Nikmat karena dia mendapatkan surga, bukan karena Allah, tapi karena surganya. Itu tidak sampai. Kenapa? Yang kamu tuju itu makhluk. Paham nggak? Akal itu makhluk,
Surga itu makhluk, kenikmatan surga itu makhluk, ketakutan neraka itu juga makhluk, nerakanya makhluk. Apa yang kamu takutkan dari makhluk? Harusnya tujuannya itu bukan ke makhluk, ke Allah. Ibadah karena Allah, bukan karena surga. Tahu nggak? Makanya orang yang menyembah Allah hanya dengan hawa nafsu dan akal itu tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Tujuannya, goalnya, tujuannya sejak dari awal dibatasi ke makhluk, bukan kepada Allah. Makanya nggak sampai, wajar mau sejak dari awal tidak menargetkan tujuan yang tinggi. Makanya ada ungkapan, gantunglah cita-citamu setinggilah langit. Lah sejak dari awal nggak menggantungkan cita-cita tinggi kok, nggak ingin mencapai kepada Allah, nggak ingin sampai kepada Allah, hanya ingin surga, hanya ingin terhindar dari neraka, ya dikasih seperti itu, tidak akan mendapatkan tajalli sifat kedekatan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu nggak akan bisa mencapai kehadiran seperti itu karena tujuannya adalah makhluk. Tujuannya surga itu makhluk. Tujuannya takut neraka itu makhluk. Tidak boleh takut kepada makhluk, yang boleh hanya takut kepada Allah. Itu bahasa sufi. Wa ma tatalabtal akhirah bil hawa faqad dalalta an wusuli ilaiha. Kapanpun engkau meminta atau bertujuan akhirat dengan hawa nafsu, keinginan surga, takut pada neraka, maka kamu telah sesat dari mencapai akhirat, pasti mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, saya pikir sudah sampai di sini dulu. Sudah jam 5. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami ungkapan-ungkapan penjelasan yang saya sampaikan di sini, semoga bermanfaat. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di YouTube atau di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.